Saya pikir ini nggak benar ini. Harus ada sebuah sistem. Tapi saya juga nggak tahu sistem apa itu. Lalu suatu ketika istri saya sakit matanya karena itu infeksi. Saya bawa ke rumah sakit yang kalau di sini rumah sakit terkenal lah di daerah orang kaya. Saya bayar waktu itu pertama kali datang bayar $80. Saya pikir sudah selesai $80. Ternyata setelah pulang ada tagihan lagi $560. BPJS harus sangat transparan. Jangan tidak transparan. Kurangan itu tadi, bayarannya terlalu kecil. Pemerintah kurang komitmen untuk menyediakan dana yang memadai. You are settled. Settled gimana maksudnya? Ya sudah nggak usah bayar. Siapa yang bayar? Negara yang bayar. Saya bilang, wah ini namanya Pancasila. Di Indonesia kalau kita nggak bayar uang muka, nggak diobati. Aduh ya ampun, dari kemarin batuk nggak berhenti-berhenti. Yudis, nak, kamu masih sakit? Ya menurut bapak saya batuk-batuknya tadi nggak sakit. Terus saya sakit, ini tadinya saya harus ke rumah sakit. Aduh, kalau ke rumah sakit bapak masih nggak punya duit, nak. Gak ada duit. Kata siapa nggak ada duit, makanya kerja pak. Bapak ini umur segini tuh waktunya kerja. Saya ngeliat bapak-bapak yang lain pada kerja di luar sana. Bapak malah nganggur di sini. Ngapain sih, nggak ada gunanya banget. Itu bapak megang apa? Ini bapak megang obat warung, siapa tahu Obat bisa. warung terus. Aku udah minum obat warung ini sampai habis kayak gini nggak sembuh pak. Yang ada aku overdosis. Bapak pengen aku overdosis? Sekarang pokoknya aku nggak mau tahu. Aku pengen kita ke rumah sakit. Kalau misalnya kita nggak ke rumah sakit juga, aku viralin bapak ke sosial media. Biarin aja nanti bapak masuk penjara. Tapi bapak nggak punya jaminan kesehatan nasional. Aku nggak peduli. Pokoknya sekarang juga aku pengen ke rumah sakit. Aku nggak mau tahu. Apa nih Bapak yang bisa kami bantu? Pagi juga ibu. Kalau misalnya saya mau bertanya dulu nggak apa-apa? Boleh Bapak, dan apa yang ingin ditanyakan? Kira-kira kalau misalnya anak saya mau berobat di sini, biayanya mahal nggak ya? Untuk biaya itu kita tergantung pemeriksaan dan juga penanganan dulu yang diberikan Bapak. Di sana diobatin dulu walaupun mahal, baru ditagih. Ketika kita tidak mampu, ada solusinya. Saya tanya duitnya dari mana? Ternyata itu dari pajak rokok. Maka itu juga saya sebagai ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Sebelum adanya jaminan kesehatan nasional, akses layanan kesehatan di Indonesia belum merata. Berbagai program seperti Askes, Jam Sostek, dan Jam Kesmas memang sudah ada, namun masih berjalan terpisah dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Dulu sebelum ada JKN atau BPJS, bagaimana pengalaman Bapak atau Ibu kalau sakit atau harus berobat? Dulu sebelum punya BPJS, berobat aja mahal. Untuk sebelumnya ya, Iya. sangat sulit ya, karena memang biaya untuk pengobatan itu sangat mahal. Ya kalau zaman dulu sebelum ada BPJS ya kita ya terlalu ya mungkin agak berat lah ya, dikarenakan harus mengeluarkan dana kita sendiri kan. Saya pakai jaminan dari kantor ya Bu. Baik Bapak. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan akses kesehatan di Indonesia. Banyak masyarakat harus membayar biaya pengobatan secara mandiri. Bahkan tidak sedikit yang memilih menunda pengobatan karena keterbatasan ekonomi. Inilah kemudian yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada lebih dari 2 juta anak Indonesia ini sedang berjuang menghadapi gangguan kesehatan mental. Jika tidak ditangani saudara, beban ini bisa berlanjut hingga dewasa. PH3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Kesehatan segalanya tidak akan ada artinya. Dan Menteri Kesehatan juga menilai masih banyak penderita yang belum terdeteksi dan belum bisa mendapatkan penanganan yang memadai. Di tengah kondisi tersebut, hadir sosok Hasbullah Tabrani.
seorang akademisi dan pakar kebijakan kesehatan yang memiliki perhatian besar terhadap keadilan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sejawat sekalian. Saya Hasbullah Tabrani, Guru Besar Universitas Indonesia dalam bidang jaminan kesehatan, kebijakan kesehatan, dan sistem kesehatan di berbagai negara. Karena tidak ada uang atau tidak dijamin asuransi, nggak punya uang muka. Nah, itulah bagian yang membuat saya makin belajar sistem di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Inggris, pokoknya di seluruh dunia. Dan akhirnya saya pulang tahun 95, alhamdulillah punya kesempatan saya mendirikan organisasi namanya PAMJAKI, Perhimpunan Ahli Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia, PAMJAKI. Karena kalau orang tidak paham asuransi, maka nggak mungkin bisa jalan. Saya banyak dilibatkan untuk jaminan yang orang miskin, dulu namanya Jamkesmas, macam-macam nama waktu itu, Askeskin dan sebagainya. Ketika krisis kesempatan, saya mengorganisir beberapa teman untuk mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar dengan meminta supaya masuk setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. 2 tahun kemudian di amandemen lagi jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Saya banyak mengikuti berbagai program baik yang gratis, mengevaluasi kajian dan sebagainya karena saya belajarnya itu di sana. Disertasi saya tentang asuransi kesehatan dan demand terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian saya diminta ketika Ibu Megawati Wakil Presiden dan kemudian jadi Presiden, saya diminta masuk menjadi tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, tim SJSN. Ya, disitulah saya punya kesempatan mengaplikasi yang saya sudah pelajarin. Saya diminta menulis naskah akademik dan juga draft Undang-Undang SJSN, yang salah satu programnya adalah jaminan kesehatan. Melalui berbagai penelitian dan kajian, Hasbullah Tabrani melihat bahwa sistem jaminan kesehatan di Indonesia masih terfragmentasi. Program-program yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh masyarakat. Dari pemikiran itulah muncul gagasan mengenai sistem jaminan kesehatan nasional yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua kalangan. Pagi Bu, sekarang saya sudah pakai jaminan kesehatan. Baik Bapak, saya daftarkan terlebih dahulu ya. Bapak boleh tunggu di mana saja dulu, akan saya proses terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sistem ini membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus dibayangi kekhawatiran akan biaya pengobatan. BPJS sangat meringankan untuk kita semua, karena BPJS sangat meringankan untuk biaya rumah sakit segala macam. Ada keluarga saya, terutama untuk anak istri saya ya sangat terbantu pas ada BPJS ini. Ya hampir semua waktu anak saya ya sakit, terus keduanya waktu istri saya disesar, alhamdulillah kebantu sama BPJS. Melihat senyum di wajah masyarakat hari ini, rasanya kita diingatkan kembali pada sebuah perjuangan panjang. Di balik kerja keras para tenaga kesehatan yang tak kenal lelah, ada jejak pemikiran besar dari seorang Hasbullah Tabrani.
Kiprah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa sebuah gagasan yang tulus, jika diperjuangkan dengan konsisten, mampu mendobrak sistem dan membawa perubahan besar yang menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Pastinya buat mahasiswa kesehatan yang udah mulai frustasi misalkan Prof sama dunia kesehatan atau sama pemerintahnya, gimana nih Prof? Closing statementnya. Saya kira pertama, karena kalian dan juga para tenaga kesehatan di luar sana, apa itu di Kesmas, perawatan, kedokteran, dokteran gigi dan sebagainya di sektor kesehatan, bekerjalah sebaik-baiknya karena sektor kesehatan itu adalah sektor yang tidak akan habis selama masih ada manusia. Cuma teknologi bisa jadi berubah. Kalau dulu konsultasi harus ketemu, bisa jadi nanti pakai HP aja, telepon, ya kan? Benar. Ya, perlu ada operasi, mesti datang ke kota besar, nanti mungkin tetap aja di kota kecil pakai robotik, bisa jadi. Benar banget. Ya. Nah, sementara teknologi komunikasi, teknologi komputer, otomatisasi jalan terus, sehingga teman-teman harus betul-betul bisa mengantisipasi ya apa yang bakalan terjadi. Kalau misalnya prospek pekerjaan di pelayanan kesehatan terpaksa kalah dengan otomatisasi, dengan robotik, dengan IT, ya terjunlah ke IT itu, terjunlah ke yang robotik. Jangan terbelenggu harus tetap di pelayanan kesehatan, ya nggak ada gunanya. Dan tugas yang paling berat adalah membuat masyarakat sadar apa itu sehat dan bagaimana untuk tetap hidup sehat produktif, ya bagaimana untuk bisa terjamin seumur hidup. Nanti akan makin kita hadapi, umur kita makin panjang, dan secara alamiah umur yang panjang bikin kita menua dan bisa jadi pikun. Dan itu perlu perawatan kesehatan yang baru lagi. Dan siap-siap itu akan terjadi dalam waktu tidak lama lagi. Ya, namanya long term care. Long term care. Berarti kita harus tetap beradaptasi gitu ya Prof. Adaptif. Sebagai tenaga kesehatan jangan selalu melulu kalau misalkan nanti ada teknologi baru kita tetap melakukan teknologi yang lama gitu ya Prof. Yeah. Harus tetap beradaptasi dengan teknologi baru, apa itu ada robotik gitu di masa depan gitu ya. Kita harus tetap belajar gimana caranya mengekspos si robotiknya ini ya Prof gitu. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hasbullah Tabrani sudah menyempatkan waktunya untuk kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat angkatan 2025 untuk wawancara. Terima kasih ya Prof sebelumnya. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang di sana, termasuk para dosennya. Insya Allah kalau kita serius, kita istiqomah, kita berjuang sekuat tenaga dengan doa, apa yang kita inginkan akan tercapai.